dalam Ramadan begini, itu menjadi penting sekali menjaga Allah. Karena yang namanya puasa, dalam bahasa Rasulullah dalam khutbah beliau, ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah menjadikan puasa di siang hari Ramadan ini sesuatu yang wajib. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Sedang menghidupkan malamnya dengan hal-hal yang sunnah, itu sangat terpuji, disukai oleh Allah. Sifatnya sukarela, sunnah saja, tatawwu'an, tetapi pahalanya besar. Nah, Bapak Ibu, puasa kita setiap hari dalam Ramadan ini, dan kita baru saja memulai puasa ini untuk hari ini, mulai dari terbitnya Fajar Shadiq tadi, ya, sekarang baru berjalan beberapa menit saja atau 1 jam kurang lebih, terus sampai terbenamnya matahari hari ini, besok lagi, sampai berakhirnya Ramadan. Puasa kita setiap hari tidak bermakna kalau kita tidak menjaga Allah. Maksudnya, hindarkan maksiat, jaga Allah, jauhkan segala maksiat. Jika maksiat dilakukan, maka berlaku hadis Rasulullah yang menyebutkan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dalam Ramadan begini, kata Rasulullah, tapi tidak peroleh pahala apa-apa yang diperoleh kecuali yang diperoleh hanya lapar dan haus. Lapar dan haus dari mana? Dari Allah. Lapar itu dari Allah. Haus itu dari Allah. Hanya lapar dan haus saja yang didapat dari Allah. Karena kita tidak makan, tidak minum. Tapi pahala kebaikannya gugur. Kenapa? Karena kita tidak pandai menjaga Allah. Caranya agar tidak gugur, 1, jangan berbohong sepanjang puasa Ramadan ini. Mau siang, mau malam, jangan berbohong. Jangan mengatakan, ini kan malam, boleh dong berbohong. Nggak boleh. Tidak boleh. Ia bagian dari bulan Ramadan. Karena sifatnya dapat menggugurkan pahala kebaikan kita. Jangan berdusta, jangan membohongi diri sendiri, jangan menipu Allah, karena Allah akan membalas tipuan itu. Dan Allah tidak pernah tertipu. Ini bahasa kita aja, bahasa manusia. Jangan menipu Allah. Karena Al-Quran pun menggunakan kalimat itu. Yukhadi'una Allah, walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum, wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, tapi Allah membalas tipuan mereka. Jangan menipu keluarga. Mau istri, mau suami, mau anak, jangan menipu. Jangan berbohong. Sahurnya kuat. Pukul 8 pergi dengan alasan kerja. Nah, di area ruang kerja, dalam hatinya, keluarga jauh, nggak ada orang yang lihat, masuk dia warung makan. Sudah ditutup tabir, yang kelihatan cuma kakinya. Pulang sore, pura-pura lapar, nanya keluarga, masak apa nih hari ini? Padahal udah kenyang. Nah, begini-begini ini sering terjadi. Semoga Allah menyelamatkan kita. Jangan berbohong. Yang kedua, jangan berghibah, mempergunjing sesama. Menyebut perihal keburukan orang lain tanpa dia tahu. Kalau tahu, dia akan marah. Jangan menyebut keburukan. Nggak ada gunanya. Menyebut di sini dengan lidah. Tapi telinga pun bisa terlibat dalam ghibah. Maka ghibah ini 2 cabangnya. Yang satu lidah, yang satu pendengaran. Jadi orang yang mendengarkan ghibah, pergunjingan, dalam satu program televisi mungkin, siang hari, dia nggak ngomong, hanya mendengar, tapi dosanya sama dengan berbicara, dosa ghibah, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipersamakan atau dibandingkan, dipersandingkanlah dengan dosa orang yang memakan bangkai daging sesama. Artinya sejijik itu kelakuan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang di antara kalian senang untuk memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian akan tidak menyukainya, kata Allah. Tapi kenapa ghibah dilakukan? Padahal itu sangat menjijikkan, sama dengan kelakuan seperti tadi. Memakan bangkai sesama. Hindarkan ghibah. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sama. Yang ketiga, hindarkan namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Tanpa kita tahu apa riwayat sebelumnya, kenapa sampai domba yang jadi korban di sini. Tapi yang pasti, namimah itu istilah kita adalah mengadu domba. Tidak suka perdamaian. Sukanya menyulut api peperangan. Sehingga terjadi kisruh, pertengkaran 2 pihak. Karena ulah kita. Orang yang kelakuannya semacam ini gugur pahala kebaikannya. Yang keempat adalah sumpah palsu. Untuk membela diri,
Walau dia salah, dia pura-pura benar dengan menguatkan sumpahnya. Atau membela keluarga, atau membela klien, atau membela kelompoknya, dan sebagainya. Dia bersumpah. Walau harus palsu. Gugur pahala kebaikannya, dan dia menanggung dosa. Kemudian an-nawar bisyahwat. Yang kelima, melihat, melepaskan pandangan dengan syahwat, dengan nafsu. Baik yang dilihat itu adalah makhluk yang hidup, atau yang dilihat itu gambar yang mati, atau gambar yang bergerak. Sama aja, nggak pagi, nggak sore, nggak siang, nggak malam, semua menggugurkan. Maka pada intinya, Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Ramadan begini, kita jangan hanya menjaga perut kita dari asupan, sehingga kita tidak makan, kita tidak minum. Jangan hanya itu. Tapi juga jaga pendengaran, jaga lisan, jaga penglihatan, jaga kedua tangan, jaga kedua kaki, jaga syahwat biologis, jaga kebutuhan perut kita. 7 ini pintu dosa dalam setiap kita. 7 pintu dosa dalam diri kita ini. 1, lisan kita, lidah. Yang kedua, penglihatan kita. Yang ketiga, pendengaran kita. Yang keempat, kedua tangan kita. Yang kelima, kebutuhan perut kita. Itu bisa mendatangkan dosa. Mencuri dan sebagainya. Makanan yang dicuri, minuman dicuri. Untuk kebutuhan perut. Jadi perut ini salah satu pintu dosa. Syahwat biologis, kelamin. Itu yang keenam. Itu juga pintu dosa. Yang ketujuh, kedua kaki kita. Maka neraka itu pintunya 7. Karena pintu dosa dalam diri setiap kita ini ada 7.